Sakit hati hasil berondolan. Kerja 24 hari. Nih, hasilnya 1.541.000. Kan aku dapat cuma seharusnya 2.240.000. 44.000 potong PPJS, berarti aku sisa dapatnya 1.850.000. Tapi ini cuma 1.500.000 katanya, karena berondolannya nggak angkut, masuknya bulan depan. Sekalinya aku cek berondolannya udah keangkut, yang nggak keangkut itu 14 karung. Kalau 14 karung kan sekarungnya 20 kilo, berarti 280 kilo, nggak sampai 1 ton. Ini 1 ton lebih nggak ada. Aku tanya, mandornya marah-marah, katanya itu keangkut barangan buah karena campur sama divisi lain alasannya. Terus dia bilang berondolan hilang, padahal nyatanya nggak ada yang hilang. Aku tahu masuk berondolan kami itu, aku tahu kemana. Pasti masuknya ke Malampir sama si Grandong itu. Coba mereka kalau kurang punya dia hasilnya itu pasti marah besar. Aku nuntut hak aku, katanya berondolan dikutip biar bersih, biar nggak kena omelan sama manajer. Aku sudah kerja dari pagi sampai sore, dari sampai jam 4 sampai setengah 5 nggak dapat 1 HK, masih dipotong. Di mana hati mereka? Melebihi Israel. Kerja udah capek-capek, harga berondol nggak seberapa. Bukannya nggak bersyukur, tapi kerja capek nggak dibayar, alasannya banyak, nggak masuk akal. Siapa yang nggak sakit hati? Coba mandor, nggak masuk preminya, nauzubillah dia ngomel-ngomel di lahan. Apalagi aku yang hasil keringat. Orang tahu semuanya. Kenapa orang tuh nggak ngelawan? Karena mereka tuh tahu nggak ada gunanya. Tapi semakin kita diamin, semakin melunjak mandornya. Kalau aku nih kayak tadi nuntut hak aku, kekurangannya itu nggak banyak, kekurangannya sekitar 350.000 kekurangannya itu. Ayo aja aku bayar kamu, tapi kamu keluar sekarang dari kerjaan, ngomong gitu. Padahal aku nuntut. Coba mandor ngelakuin 100 kesalahan, boro-boro mau dikeluarin. Yang ada malah katanya sedikit-sedikit mandolah melayang. Kayak tadi aku nuntut hak aku 350. Ayo aja kalau berani serang aku. Emang aku ibaratnya kayak sinetron Aling Dharma mau nyerang. Emang aku gila apa mau nyerang orang? Aneh, mandor tuh gak masuk akal. Terlalu banyak drama. Udah tuha gak nyadar. Kita semua karyawan tuh gak ada yang mau ngelawan mandor. Tapi coba mandor tuh benar dulu, bisa nggak hargain orang? Kalau dia bisa ngehargain orang tuh nggak mungkin orang tuh yang ibaratnya semena-mena sama dia. Pasti semua orang itu bakalan takut kehilangan. Tapi mandornya kayak gitu. Alasannya beribu alasan. Udahlah, supir pengangkut buah lah yang mengangkut berondolan. Berondolan hilang lah. Diangkut sama divisi lain lah, digabungin lah. Pokoknya banyak alasannya yang nggak masuk akal. Padahal nyatanya semuanya nggak ada. Kenapa orang itu pemanen nggak mengutip berondolan? Bukannya mereka itu males, enggak. Tapi hasilnya mereka itu kemana nggak tahu, nggak dibayar. Seandainya dibayar, semua tuh. Kalau jelas hasil berondolan itu semuanya itu para pemanen mungkin istrinya turun ikut ngutip berondolan. Ngutipin punya suaminya. Itu alasannya berondol. Kenapa banyak yang nggak mengutip berondolan walaupun hari-hari ibaratnya mereka digoblok-goblokin sama atasan pimpinan, nggak jadi masalah. Bagi mereka itu daripada mereka ngutip udah capek-capek tapi nggak dibayar, hasilnya kemana? Buktinya aku udah kerja dari pagi sampai sore, HK pun nggak dapat. Aku tuh bukannya banyak ngeluh, coba aja pulang sampai jam 4 nggak dapat 1 HK, paling mentok 90.000, paling besar 120. Itu pun sebulan tuh mungkin ada 2-3 kali itu yang dapat 120.
Tapi emang ya, walaupun kita ngomong panjang lebar, mandor nggak mau disalahkan. Sedikit-dikit mando. Enggak tadi. Emang aku gila mau nyerang orang? Aneh kan? Kalau bisa tuh video ini dikirim lagi ke atasan, ke pimpinan sana, biar dengar semuanya. Biar nggak sedikit-dikit pemanen jadi alasannya nggak kutip brondolan. Sedikit-dikit pemanen. Padahal kuncinya itu ada di mandor. Hasil orang itu kemana? Tuh,